Jadi hari ini kita akan membahas satu topik mengenai etiologi dari perspektif evidence-based medicine. Di modul yang lalu Anda sudah mendapatkan etiologi, materi etiologi dari perspektif metodologi penelitian. Kalau kita lihat IBM itu, langkah-langkah IBM, mungkin Anda masih ingat, yang pertama tentunya adalah memformulasikan pertanyaan penelitian, ya, memformulasikan pertanyaan yang bisa dijawab, ya, pertanyaan penelitian yang bisa dijawab. Biasanya kita sebut sebagai PICO, ya, PICO. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Kemudian setelah kita bisa menetapkan PICO itu tadi, pertanyaan penelitiannya, maka kita kemudian mencari searching the evidence, ya. Kita mencari bukti-bukti ilmiah yang terbaik yang tersedia. Dan selanjutnya kita akan melakukan telaah secara kritis terhadap evidence-evidence tersebut. Ya, jadi artikel-artikel yang sudah kita kumpulkan, yang kita sudah cari dan kita kumpulkan, kita lakukan telaah secara kritis. Nah, kemudian kita selanjutnya mencoba melihat evidence-evidence tersebut dikaitkan tentunya dengan individu yang akan menerapkan artikel yang sudah kita praise tadi. Jadi lebih lanjut adalah melakukan mengindividualisasi artikel-artikel yang tadinya dibuat untuk sekelompok orang, itu kemudian bagaimana bisa diterapkan pada pasien tertentu atau pada pasien-pasien kita. Dan kemudian mengevaluasi effectiveness dan efisiensi daripada data yang atau hasil dari penelitian yang sedang kita telaah, ya. Jadi untuk berikutnya kita bahas dulu mengenai PICO. Ini mengingatkan saja, ya. PICO itu singkatan dari P-nya patient atau population atau problem. Kemudian yang I-nya itu intervention kalau konteksnya adalah intervensi atau RCT, tapi bisa menjadi indikator kalau itu adalah penelitian yang sifatnya observasional, misalnya penelitian etiologik, atau index test kalau itu penelitian diagnostik. Kemudian I tentu disandingkan dengan comparison, ya, apa pembandingnya. Biasanya kalau intervensi itu ada placebo-nya begitu, dan kemudian outcome-nya apa. Jadi PICO ini sangat terkenal dan harus memang kita lakukan dulu secara brief and specific. Jadi kita harus tetapkan dulu apa populasi atau problem atau penyakit yang sedang kita akan teliti, ya, atau populasi pasien seperti apa yang sedang kita teliti, apa intervensinya. Kalau RCT katakanlah misalnya obat X, nanti comparisonnya versus obat Y misalnya. Atau misalnya indikator katakanlah atau variabel independen dalam hal ini misalnya hipertensi versus yang tidak hipertensi misalnya, atau kalau indeks test misalnya PCR versus misalnya rapid test misalnya pada COVID, pada populasi COVID. Kemudian outcome-nya tentu ya macam-macam, apakah outcome-nya keberhasilan terapi atau angka kematian yang menurun atau keberhasilan dari pengobatan dan seterusnya. Nah, sekali lagi patient population atau clinical problem itu pasien atau grup pasien itu bisa bisa juga dispesifikan, misalnya pada jenis kelamin perempuan, misalnya pada ras katakanlah Kaukasoid atau pada ras Jawa misalnya, atau pada kelompok umur tertentu. Misalnya pada lansia 60 tahun ke atas atau pada anak-anak di bawah 18 tahun misalnya. Patient population itu juga bisa berupa disease, misalnya pada pasien COVID misalnya, atau pada kondisi COVID yang berat misalnya, kita bisa spesifikkan, atau stage of illness, jadi ya pada kondisi tadi ringan, sedang, beratnya suatu penyakit. Dan kemudian juga bisa pada setting tertentu, misalnya di rumah sakit atau di komunitas gitu ya. Jadi ini adalah patient. Kemudian intervensinya apa? Intervensi itu sekali lagi kalau kaitannya adalah RCT atau
atau penelitian intervensi, maka bisa berupa obat-obatan, ya, drug, ya, atau prosedur atau terapi tertentu, katakanlah misalnya pada COVID dibandingkan antara yang mendapatkan obat-obat seperti tocilizumab, misalnya Actemra, dibandingkan yang tidak, gitu misalnya. Prosedur misalnya yang mendapatkan bypass pada jantung dibandingkan dengan misalnya dengan tindakan pemasangan ring misalnya. Jadi itu treatment, ya. Bisa juga terkait dengan dosis, ya, dosis tertentu dibandingkan dosis tertentu, frekuensinya diberikan setiap hari atau dibandingkan dengan hanya 2 kali seminggu misalnya. Bisa juga intervensi pada early terapi dibandingkan dengan advance misalnya, ya, dan seterusnya. Sementara indicator itu bisa berarti exposure, tadi saya sudah sampaikan, biasanya ini pada konteks penelitian yang observasional. Apakah itu cohort, apakah itu case control, apakah itu cross sectional, case control atau cohort, ya. Jadi exposure-nya biasanya adalah independent variable yang ingin diteliti. Misalnya dibandingkan antara pasien yang merokok dibandingkan yang tidak merokok, yang terpajan dengan rokok dan tidak merokok, katakanlah gitu, bagaimana kejadian kanker parunya misalnya, pasien yang ada hipertensi dibandingkan yang tidak hipertensi, bagaimana outcome kematiannya pada pasien COVID misalnya, ya. Jadi bisa exposure, bisa physical feature, overweight misalnya versus yang tidak, atau apapun faktor-faktor yang mempengaruhi outcome. Misalnya kita sedang meneliti faktor-faktor risiko kematian pada pasien COVID misalnya. Kita mau lihat misalnya faktornya apa? Usia misalnya, usia tua dibandingkan usia muda. Jadi apakah usia itu berpengaruh terhadap kematian pada COVID misalnya? Apakah hipertensi berpengaruh terhadap COVID? Jadi kita itu indikator, ya. Jadi konteksnya indikator itu adalah semacam exposure atau variabel independennya lah gitu, ya, dibandingkan tentu yang terekspos dan yang tidak terekspos gitu, ya, tadi antara hipertensi dan tidak hipertensi, antara overweight atau obesitas dibandingkan yang normal misalnya terhadap kejadian OA genu misalnya. Sementara indeks tes itu biasanya dikaitkan dengan penelitian diagnostik, ya. Jadi uji diagnostik katakanlah tadi gene expert, ya, atau PCR swab test dibandingkan dengan misalnya, atau terbalik mungkin PCR-nya sebagai gold standarnya, lalu pembandingnya adalah misalnya rapid test misalnya seperti itu. Jadi intinya adalah sama sebetulnya, tapi konteks desainnya yang berbeda. Intervensi itu biasanya RCT, ya, indicator itu biasanya observasional, apakah cohort, case control gitu, ya, atau index test itu suatu penelitian diagnostik. Nah, comparison tentu tadi alternatifnya. Jadi katakanlah tadi saya katakan standar treatmentnya apa sih, misalnya pada COVID misalnya nih, Anda mau membandingkan tadi intervensinya, misalnya Anda berikan katakanlah plasma konvalesen, sekarang lagi ngetren, dibandingkan yang standar misalnya sebagai placebo, misalnya yang tidak diberikan dengan plasma konvalesen misalnya, atau intervensi-intervensi lain, ya. Kemudian juga indikator tadi sekali lagi yang saya sudah sampaikan, Anda membandingkan antara kelompok yang merokok, artinya merokok itu sebagai indikator, sebagai variabel independen dibandingkan dengan yang tidak merokok. Nanti dilihat outcome-nya apakah kematian misalnya atau kanker paru, ya, dan seterusnya. Jadi comparison, ya, comparisonnya. Memang seharusnya begitu, ya, selalu ada pembanding, ya. Walaupun tidak selalu harus ada comparison gitu, ya. Outcome ini adalah outcome itu akibat, ya, yang ditimbulkan atau hasil yang ditimbulkan dari terapi yang diberikan, misalnya perbaikan gejala, ya. Pasien yang diberikan obat anti nyeri X dibandingkan dengan placebo misalnya atau dengan anti nyeri yang lain, bagaimana perbaikan nyerinya, bagaimana dengan fast-nya, ya, visual analog scale-nya, ya. Bagaimana penyembuhan lukanya kalau kita membandingkan katakanlah obat X dibandingkan obat Y.
ya, apakah penyembuhannya lebih cepat dengan obat X dibandingkan obat Y misalnya. Nah, outcome juga bisa berupa side effect. Ya, nah ini nanti kita akan membahas tadi kenapa sih saya sandingkan etiologi dengan harm ya, karena pada suatu penelitian RCT biasanya bisa yang keluar itu bukan hanya terapi hasil positifnya ya, tetapi juga efek samping daripada obat yang diberikan atau vaksinasi lah katakan yang diberikan, efek sampingnya misalnya alergi. Nah itu bisa menjadi harm, artinya memang nanti ukurannya yang diukur kalau kita bicara RCT adalah number needed to treat dan number needed to harm. Nah untuk melihat harm ini tentu kan tidak bisa sengaja dilakukan dengan terapi RCT. Karena kalau dengan desain RCT kita nggak boleh mencari harm. Karena harm itu sesuatu yang membahayakan. Jadi kalau kita mau melihat efek alergi obat misalnya kita nggak bisa dengan menggunakan RCT secara sengaja. Pasti kita mencari manfaat dari obat tersebut kan, efikasinya. Tapi kalau kita mau lihat harm, biasanya kita lakukan dengan penelitian observasional. Tapi intinya sama, tetap dalam konteks etiologi. Etiologi itu kita mencari hubungan sebab akibat. Apakah obat X itu memberikan efek positif katakanlah, atau justru menimbulkan reaksi alergi ya. Jadi adanya hubungan kausalitas ya. Bisa juga outcome-nya adalah improve quality of life ya, kualitas hidup yang lebih baik. Misalnya pada mereka yang diberikan terapi exercise secara rutin dibandingkan tidak ya kan, pada mereka yang mendapatkan obat X dibandingkan obat Y, kualitas hidupnya lebih baik atau tidak ya. Bisa juga outcome-nya adalah cost effectiveness ya, kalau kita mau lebih jauh lagi kita bisa menghitung bahkan sampai dengan cost-nya gitu ya. Nah itulah outcome. Jadi Anda ingat tadi PICO ya, patient population ya, disease-nya apa, I-nya adalah intervensi atau index atau indicator, sementara C-nya adalah comparison dan O-nya adalah outcome. Nah ini sebagai contoh ya, pencarian kliniknya seperti ini. Ini pasien 67 tahun ya usianya, perempuan 67 tahun, datang ke klinik dengan riwayat jatuh lebih dari 2 kali ya dalam beberapa bulan belakangan ini. Nah, pasien ini memiliki riwayat gangguan kognitif ya, gangguan kognitif dan juga ada hipertensi. Nah, mungkin ini PICO-nya ya pertanyaannya. Pertanyaannya tadi P-nya apa sih? P-nya adalah patient. P-nya adalah pasien elderly ya, pasien lansia tadi. Saya ulang ya barangkali biar ingat, ini perempuan tua 67 tahun datang ke klinik dengan riwayat jatuh lebih dari 2 kali dalam beberapa bulan belakangan. Jatuh itu pada orang tua sesuatu ya, karena kalau orang itu jatuh sekali mungkin nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali bisa fraktur, bisa patah tulangnya. Jadi harus dicegah. Karena itu mesti dicari tahu kenapa nih dia jatuh. Nah, beliau ini punya riwayat ada gangguan kognitif ya, bukan hanya daya ingat tapi gangguan secara menyeluruh ya kognitifnya, dan ada hipertensi. Sehingga pertanyaannya adalah ini, pasiennya kita tetapkan tadi lansia, elderly, intervensinya adalah dalam hal ini mungkin tidak tepat disebut intervensi ya, kita sebut sebagai indicator tadi. Demensia, comparisonnya yang tidak demensia, outcomes-nya adalah false. Jadi pertanyaannya adalah apakah demensia merupakan faktor risiko untuk terjadinya jatuh pada pasien lansia. Ya, jadi bisa dibayangkan ya tadi ya, P-nya adalah elderly, indikatornya adalah demensia, comparisonnya adalah tidak demensia, outcome-nya adalah false.